Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini adalah materi yang sebelumnya direncanakan akan kita berikan pada Rabu minggu lalu, tapi karena disebabkan suatu hal kita tidak bisa melakukan perkuliahan, sehingga materi ini saya simpan dalam bentuk file video sehingga bisa dicek lagi atau bisa dipelajari oleh Anda sekalian. Nah, saya akan menyampaikan materi terkait pengantar metode riset dalam desa. Jadi ini mungkin di video pertama Anda sudah belajar mengenai definisi apa itu metodologi penelitian atau metode riset. Nah, di pengantar kali ini akan dijelaskan beberapa tahapan dalam memperoleh kebenaran, gitu ya, dalam memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Nah, tentunya berbeda tingkatan antara pengetahuan yang kebenaran yang dipercayai oleh para ilmuwan dengan kebenaran yang dipercayai oleh orang awam. Ya, itu perlu dibedakan. Anda sebagai ilmuwan, Anda itu hanya boleh percaya kebenaran pada tahap apa. Jangan sama seperti orang awam yang belum misalnya menempuh pendidikan sampai sarjana. Jadi perlu Anda harus bisa membedakan mana kebenaran yang bisa diterima oleh para ilmuwan atau kebenaran ilmiah, mana kebenaran yang mungkin dianggap oleh orang awam itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal kebenaran itu tidak bisa diterima secara ilmiah. Anda ketika sudah masuk menjadi sarjana, Anda mulai belajar melakukan penelitian di bidang ilmu yang Anda pelajari, maka Anda sebetulnya sudah mulai menjadi ilmuwan atau cendekiawan. Tentunya dalam menilai sebuah fenomena dan memilih menjudge ini benar enggak, ini salah atau benar, itu harus didasarkan pertimbangan sebagai seorang ilmuwan. Nah, di sini ada beberapa tingkatan dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama itu adalah kekukuhan pendapat. Nah, kekukuhan pendapat ini biasanya didapatkan sumbernya itu berasal dari orang-orangnya yang memiliki pengalaman di bidang tertentu. Misalnya contohnya adalah orang tua mungkin pernah bilang kepada Anda semua, jangan kalau nyapu itu jangan disisakan, jangan sampai bersih. Kalau disisakan nanti jodohnya akan seret. Nah, itu adalah Anda menilai benar atau tidak pernyataan itu. Kalau Anda anggap benar karena itu adalah pernyataan orang tua, maka ini adalah kebenaran yang pada tahapan pertama. Tentunya ini tidak bisa dianggap benar oleh para ilmuwan ya, karena pendapat ini banyak sekali kelemahannya. Nah, ini level yang paling bawah. Lalu yang kedua itu adalah kebenaran berasal dari authority. Jadi asalkan yang mengucapkan itu kepala desa, Pak Presiden, kepala pimpinan lembaga, Anda anggap sebagai kebenaran. Misalnya Presiden bilang bahwa kopi bisa menyembuhkan COVID-19. Anda semua yakin karena ini yang ngomong Presiden, bukan orang sembarangan. Atau ketika kepala desa Anda bilang kalau nikah harus setelah usianya 25 tahun ke atas, kalau tidak demikian maka pernikahan Anda akan berakhir dengan buruk. Nah, Anda mengecek itu benar atau tidak pernyataannya. Nah,
Anda tidak bisa, kalau dalam kaidah ini ya, kaidah para ilmuwan ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran ya, karena bisa jadi salah itu apa namanya pendapatnya. Jadi nanti ada jadi tidak bisa dicek ini benar atau tidak gitu. Jadi jangan sebagai ilmuwan Anda jangan mempercayai sebuah klaim ini benar kalau klaim itu hanya didasarkan pada sisi otoritas gitu ya. Lalu intuisi juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Misalnya saya rasa kalau saya menggunakan pulpen warna biru nanti nilai ujian saya akan bagus. Lalu Anda membuat klaim kebenaran kalau yang namanya pulpen biru itu akan bisa menghasilkan nilai ujian yang bagus dibandingkan pulpen warna hitam. Ini berdasarkan intuisi saudara. Nah, dalam kaidah ilmiah ini juga tidak bisa intuisi seperti ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, tidak belum maksudnya bisa benar bisa tidak, jadi tidak bisa dianggap ini benar. Lalu kemudian yang berikutnya adalah rasionalisme. Nah, ini rasionalisme banyak sekali dilakukan oleh misalnya Anda yang membuat skripsi nanti. Apa itu kebenaran berdasarkan rasionalisme? Itu adalah kebenaran berdasarkan asumsi, berdasarkan logika saudara. Misalnya kalau mendung itu biasanya akan mempengaruhi mood emosi gitu. Karena kalau saya pikir-pikir berdasarkan rasionalnya saya sendiri, itu namanya hujan itu bisa menyebabkan udaranya menjadi dingin. Udara menjadi dingin itu bisa mengakibatkan mood yang tadinya hangat juga ikut dingin. Akhirnya mood terpengaruh akibat kondisi cuaca. Nah, ini benar atau salahnya kalau dalam kaidah ilmiah itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi banyak sekali kalau para pembuat skripsi itu kan tahapan pertama Anda sebagai seorang ilmuwan ya, Anda mulai belajar memperoleh kebenaran menggunakan metode ilmiah. Pertama kali adalah ketika Anda melakukan atau membuat skripsi. Nah, kadang banyak ditemui kesalahan di bab 2 di dasar teori, klaim ini ada hubungan A dengan B. B pasti akan menghasilkan C. C akan D. Dasarnya apa? Dasarnya hanya atas dasar asumsi, atas dasar rasional. Nah, ini tidak bisa diterima sebagai kaidah yang benar. Jadi kalau dalam metode ilmiah cara memperoleh kebenaran itu hanya satu, nanti yang ada di tingkatan. Lalu tingkatan berikutnya adalah empirisme. Jadi misalnya begini, karena Anda sering menggunakan menggunakan masker, maka terus kemudian Anda sering menggunakan masker setiap keluar dan Anda tidak terkena COVID. Nah, karena berdasarkan data empiris ini, Anda setiap sama 1 bulan itu keluar rumah menggunakan masker, kemudian Anda tidak kena COVID. Nah, lalu Anda simpulkan artinya bahwa masker itu bisa melindungi Anda dari COVID. Contohnya ya, empiris mendapatkan pengalaman sehari-hari. Atau sebaliknya, ada pengalaman empiris, ada orang yang tiap hari nggak pakai masker, terus kemudian dia sering keluar, tidak physical distancing dan sebagainya, tapi tidak kena COVID. Karena berdasarkan pengalaman empiris itu, maka Anda simpulkan, oh ternyata yang tidak pakai masker itu ya nggak akan berbahaya bagi seseorang terkait dengan penularan COVID-19. Nah, ini kebenaran yang diperoleh berdasarkan empirisme, data-data empiris. Anda dapat data tiap hari ada orang di pasar nggak pakai masker, tanggalan sana sini dia nggak kena COVID. Nah, Anda buat kesimpulan berdasarkan data empiris itu 2000 pedagang pasar di sana tidak pakai masker, yang di kiri kanan tidak kena COVID. Anda buat kesimpulan bahwa tidak pakai masker menjamin aman atau apa namanya tidak akan
tidak akan bermasalah. Maksudnya tanpa pakai masker pun Anda tidak akan kena COVID-19. Ini contoh kebenaran berdasarkan empirisme. Tentunya klaim kebenaran ini tidak bisa dianggap benar dalam kaidah ilmiah karena bisa jadi 2.000 orang yang berinteraksi di sana itu memang tidak kena COVID semua, jadi makanya tidak ada COVID yang sana dan sebagainya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 pendapat ini adalah klaim kebenaran yang tidak bisa dianggap benar, adalah penelitian ilmiah gitu. Nah, yang bisa dianggap benar dalam metode penelitian ilmiah itu ya satu saja. Jadi kalau seandainya klaim kebenaran itu, fenomena kebenaran itu didapatkan dari metode ilmiah atau sains. Jadi kebenaran yang diakui oleh para ilmuwan itu adalah yang terakhir ini, hanya metode ilmiah. Jadi mengapa? Jadi kalau di dalam metode ilmiah itu ada gabungan dari banyak hal, ada dari rasionalisme, dari empirisme, itu diramu, kemudian dilakukan secara langkahnya secara tepat agar menghasilkan sebuah kesimpulan yang memenuhi kaidah ilmiah, sehingga kesimpulan itu bisa kita anggap benar. Contoh kasus ketika kita dihebohkan dengan klaim bahwa Prof. Hadi Pranoto, ya, ini bukan Pak Hadi Pranoto dosen kita ya, ini Prof. Hadi Pranoto itu punya klaim bahwa jamunya itu bisa menyembuhkan COVID-19. Atau ada lagi klaim yang lebih serius gitu, dari menteri, bahkan menteri perdagangan atau menteri kesehatan, saya lupa, bahwa kalung minyak kayu putih itu bisa mencegah seseorang dari COVID-19. Nah, ini klaim kebenaran bahwa namanya jamunya Pak Hadi Pranoto, kalungnya menteri perindustrian itu apa? Itu bisa mencegah COVID-19. Nah, tentunya sebagai oleh para ilmuwan ini ditentang, gitu. Karena klaim kebenaran ini tidak dibuktikan dengan metode ilmiah yang tepat. Apa bukti bahwa sebuah kebenaran itu melalui tahap proses metode ilmiah yang ketat? Ya, buktinya adalah bahwa klaim kebenaran itu sudah dipublikasikan ke dalam publikasi ilmiah. Sudah dibedakan publikasi ilmiah dengan publikasi media massa gitu. Publikasi ilmiah itu maksudnya adalah jurnal-jurnal penelitian yang mendapatkan yang kredibel. Nah, kalau sebuah postulat, sebuah klaim sebab akibat A mempengaruhi B, obat A menyembuhkan COVID-19, dan kalau seandainya klaim tersebut itu sudah dipublikasikan dalam penelitian ilmiah, itu bukti bahwa klaim kebenaran itu sudah menggunakan langkah-langkah, cara-cara, metode yang ilmiah. Nah, cara-cara metode yang ilmiah itu sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, caranya begitu. Nah, jadi ini penting sekali, apalagi di era seperti ini banyak orang share sesuatu di media sosial, terutama Anda yang mulai belajar, mulai menjadi ilmuwan, Anda mulai bisa bersikap sebagai mana layaknya seorang ilmuwan. Karena kalau seandainya ada klaim A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, atau misalnya, maka yang perlu Anda cek apakah benar klaim ini sudah melalui proses metode ilmiah. Bukti bahwa klaim ini sudah melalui proses metode yang ilmiah itu adalah bahwa klaim ini telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diakui oleh para ilmuwan. Nah, jadi itu. Jadi penting sekali, gampang membedakan mana yang paham metode ilmiah, mana yang tidak memahami metode ilmiah. Itu adalah dari cara ini, cara menanggapi fenomena, cara mengklaim fenomena ini benar atau tidak benar. Kalau para ilmuwan tentunya berhati-hati dalam menilai ini benar atau tidak. Caranya yang bisa diterima sebagai sebuah kebenaran itu ya
kebenaran yang tidak melalui tahapan metode yang ilmiah. Kalau selain itu, apapun klaimnya itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, tentunya ini dikecualikan dalam kebenaran yang bersifat religius agama gitu ya. Karena ini berbeda antara sumber kebenaran agama dengan sumber kebenaran metode ilmiah. Kalau metode ilmiah itu kan kebenaran harus diuji dengan metode-metode ilmiah. Kalau di dalam agama itu ada yang namanya keimanan, percaya tidak percaya itu namanya iman. Nah, dalam metode agama itu ada sumber kebenaran itu ya tergantung siapa yang Anda percaya, Tuhan mana yang Anda percayai gitu ya. Jadi kalau Anda sebagai orang muslim yang Anda percaya ada Allah, terus Anda tidak melihat pola bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensabdakan firman-Nya melalui nabi siapa gitu ya. Maka ya sudah, kalau ini dikatakan oleh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Al-Qur'an, maka ini tidak perlu diuji lagi dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, ini tidak perlu lagi diuji metode ilmiah karena tergantung Anda beriman atau tidak beriman terhadap agama yang Anda anut ini gitu. Jadi kalau jangan dicampur adukan antara metode kebenaran ilmiah dengan metode kebenaran agama, karena sumber kebenaran itu berbeda. Karena kita sebagai seorang yang beragama pasti paham ya gitu ya, pasti paham yang namanya alam semesta saja, yang namanya benda-benda buatan manusia saja yang simple remeh itu ada pembuatnya. Masa alam semesta yang sedemikian besar, yang sedemikian teratur itu nggak ada pembuatnya, nggak ada pengaturnya, itu kan sangat tidak mungkin, tidak rasional, tidak mungkin. Jadi kalau ada komputer aja tidak bisa tercipta dengan sendirinya, ada yang menciptakan, itu hanya kepala dari komputer. Bagaimana kalau dunia itu lebih rumit dalam menciptakannya. Lalat aja ya, lalat itu kan komposisi dari kepala, otaknya, kemudian matanya, komposisi biologisnya itu kan sangat rumit. Itu nggak mungkin terjadi tanpa disengaja, nggak mungkin terjadi karena ada yang menciptakan. Kebenaran agama itu keimanannya, saya tidak percayanya itu didasarkan atas hal ini. Anda percaya tidak ada pencipta atau pengatur alam semesta. Nah, ini yang membedakan antara kita sebagai ilmuwan yang religius ya. Kemudian mungkin ada yang beragama Islam, beragama Kristen, semua kan mengakui bahwa ada yang namanya pencipta, ada yang namanya pengatur alam semesta. Nah, sebagai ilmuwan yang religius, maka saya bisa mencampur adukan antara metode ilmiah dengan metode kebenaran agama. Jadi nggak perlu tuh Anda cek firman Allah Subhanahu wa taala sesuai tidak dengan metode ilmiah. Anda harus yakin pasti sesuainya gitu ya. Kalau Anda cek itu pasti sesuai. Kalau seandainya tidak sesuai dengan metode ilmiah, maka yang perlu dicek itu adalah metode ilmiahnya gitu ya. Bisa jadi teknologi kita belum bisa sampai kepada kebenaran tersebut, kebenaran ilahiyah tersebut gitu. Jadi perlu dicek apakah jangan metode kita alat penelitian kita belum secanggih belum canggih, belum bisa membuktikan kebenaran dengan agama itu. Jadi pokoknya yang penting Anda tidak perlu mencampur adukan antara kebenaran ilmiah dengan kebenaran agama. Kita dalam desa kita memang hanya mempelajari tentang metode ilmiah, metode riset. Bagaimana Anda menghasilkan sebuah kebenaran melalui metode penelitian ilmiah yang tepat, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama ya.
tentang definisi metode penelitian ilmiah seperti apa. Lalu berikutnya ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Jadi metode langkah-langkah dalam memperoleh kebenaran yang menggunakan metode ilmiah itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi kan postulat A berhubungan dengan B berhubungan dengan C dan seterusnya. Tapi harus melalui langkah-langkah metode penelitian yang tepat. Jadi harus ada pertama identifikasi permasalahan yang dahulu. Harus ada yang namanya kumpulan teori dan hipotesis. Harus ada mengidentifikasikan variabelnya. Ya, variabelnya diidentifikasi lalu dirancang instrumen penelitian dari variabel tersebut akan menggunakan apa. Lalu kemudian dirancang juga desain penelitiannya akan menggunakan apa. Terus menggunakan sampelnya siapa. Nah, kalau sudah sampai kepada langkah itu, 3 langkah itu, maka Anda bisa melakukan penelitian. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk Anda mengidentifikasi permasalahan lalu melakukan penelitian. Tidak bisa, tapi Anda harus melalui langkah-langkah ini. Yang terakhir adalah langkah mengolah data, mendapatkan data, kemudian dianalisis, sehingga hasilnya itu adalah laporan hasil penelitian yang kalau dalam proses ilmiah ini nanti akan Anda publikasikan ke dalam jurnal ilmiah atau penelitian ilmiah. Nah, ini langkah-langkah dalam metode ilmiah. Identifikasi permasalahan jelas Anda mencari mengidentifikasikan ada permasalahan apa hingga Anda tertarik untuk meneliti variabel tersebut. Lalu yang berikutnya setelah mengidentifikasi permasalahan Anda melakukan studi literatur. Anda mengumpulkan berbagai macam teori. Teori ini adalah kumpulan kebenaran ilmiah. Jadi ada peneliti terdahulu pernah melakukan penelitian dan hasilnya adalah A. Ya, A ini adalah teori yang dihasilkan dari metode penelitian yang dilakukan oleh si pembuat teori ini. Jadi ini perlu Anda pahami juga. Yang namanya kumpulan teori itu bukanlah kumpulan asumsi, berbeda ya. Kumpulan teori itu bukan kumpulan asumsi. Kumpulan teori itu adalah kumpulan berbagai macam kebenaran yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian hampir mirip dengan Anda. Jadi Anda perlu bedakan antara asumsi dan kumpulan teori. Nah, ini perlu terjadi di dalam mengumpulkan teori. Jadi beberapa mahasiswa itu mengambil rujukan itu dari sumber-sumber yang tidak bisa dianggap benar oleh kaidah ilmiah gitu. Ini sumber-sumber dari blog, sumber-sumber dari buku-buku Stephen Cook ya, buku-buku yang tidak ilmiah, terus kemudian dan misalnya gitu, status Facebook, status YouTube dan seterusnya. Ini tidak bisa dijadikan sumber teori. Sumber teori itu berasal dari hasil penelitian peneliti terdahulu yang dipublikasikan bisa di jurnal literatur kemudian atau di buku-buku yang ilmiah. Nanti saya akan kasih videonya cara membedakan buku yang ilmiah dengan non ilmiah. Kalau di buku ilmiah itu saya kasih contoh diagnostik dalam
coba Anda baca buku-buku yang konseling lintas budaya Nusantara. Jadi ketika penulis menulis sebuah kesimpulan itu didasarkan atas hasil-hasil penelitian dia sendiri atau hasil penelitian orang lain, baru kemudian dia membuat kesimpulan. Nah, itu salah satu contoh yang buku ilmiah yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk Anda mengumpulkan teori. Lalu setelah teori Anda terkumpulkan, Anda bisa membuat hipotesa. Nanti kita akan belajar hipotesa itu apa. Lalu kemudian Anda melakukan identifikasi variabel. Setelah dikumpulkan teorinya, Anda tahu yang namanya variabel ini. Ilmuwan bilang definisi variabel ini apa? Contohnya definisi tentang intelijensi. Intelijensi misalnya kalau Hegel itu bilang bahwa yang namanya intelijensi itu sifatnya cair, fluid. Jadi sebagai untuk melihat orang itu intelijen atau tidak itu adalah dilihat bagaimana kemampuan dia beradaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan misalnya Wessler punya definisi intelijensi yang lain. Tetapi semua para ahli itu sepakat bahwa yang namanya intelijensi itu adalah fenomena di mana seorang itu bisa membedakan antara orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar. Nah, ini namanya intelijensi. Tapi apa definisinya secara detail? Para ahli itu biasanya menggunakan teorinya masing-masing. Nah, oleh sebab itu, Anda lihat yang namanya tes intelijensi itu banyak macam. Ada tes intelijensi Wessler, tes intelijensi PPM, satu progresif matrix, ada SPM, terus ada banyak ya, saya lupa nama-namanya. Karena kalau Anda cari tes intelijensi yang sudah berstandar pun itu macamnya banyak. Tapi Anda lihat dari berbagai macam tes intelijensi itu, tujuan dari tes intelijensi yang bermacam-macam itu satu, membedakan mana orang yang pintar, mana yang tidak, walaupun definisi intelijensinya macam-macam. Nah, akibat definisi variabel yang macam-macam, Anda lihat item-item pertanyaan dalam tes intelijensi dari beberapa ahli itu beda-beda. SPM itu hanya kemampuan spasial. Kalau misalnya Wessler itu banyak lagi, ada kemampuan verbal, kemampuan spasial, kemampuan logis memori, dan sebagainya. IST itu banyak. Itulah mengapa di dalam penelitian ilmu sosial variabel itu berbeda dengan penelitian eksak ya. Kalau definisi variabel dalam penelitian eksak itu sudah baku ya, panjang, berat badan itu kalau diukur ya baku ya, tidak ada ukuran baku. Kalau ukur panjang ya pakai penggari, kalau mau ukur berat badan ya pakai tunggakan, kalau mau ukur adalah panas ya menggunakan termometer gitu, suhu dengan termometer. Nah itu variabel yang ilmu alam, ilmu eksak itu begitu. Variabel yang diteliti itu eksak sudah baku kita, berbeda dengan kita ilmu sosial. Semua ilmu sosial variabel yang diteliti itu adalah konsep buatan. Jadi konsep buatan seperti contoh tadi intelijensi. Orang itu lihat fenomena kok ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang biasa saja. Oh fenomena ini dinamakan apa? Oh fenomena ini adalah namanya intelijensi. Nah, baru para ahli itu membuat konsep tentang intelijensi. Apa ini konsep buatan itu otomatis cara mengukurnya juga tidak punya satuan ukur yang baku gitu ya. Jadi berbeda dengan para ilmuwan di bidang eksak gitu ya. Terus kemudian setelah mengidentifikasikan variabel, maka para peneliti ilmu sosial ini, pendidikan, ilmu kontemporer, psikologi itu penelitian di bidang ilmu sosial, membuat instrumen
Jadi bagaimana caranya mengukur variabel yang sudah diidentifikasikan? Kalau tadi sudah diidentifikasikan kecerdasan, misalnya, makanya buat instrumen bagaimana cara mengukur kecerdasan seseorang. Nah, kalau di dalam penelitian nanti instrumen ini bisa berbagai macam ya, tergantung maaf, setelah Anda menentukan instrumen itu nanti akan mempengaruhi desain penelitian Anda akan seperti apa. Kalau Anda ingin mengukur variabel ya, yang menghasilkan angka, maka Anda akan menggunakan desain penelitian yang kuantitatif. Tapi kalau instrumen penelitian Anda hasil ukurnya itu bukan angka, maka nanti Anda akan menggunakan desain penelitian yang kualitatif gitu. Jadi nanti instrumen penelitian yang dibuat itu akan mempengaruhi desain penelitian kalian itu akan mau seperti apa. Apakah penelitian yang menggunakan desain kuantitatif atau melakukan desain penelitian kualitatif. Kemudian Anda harus menentukan sampel dari penelitian. Hampir sama sebetulnya seperti para ilmuwan di bidang eksak ya. Jadi ketika saya punya teman itu dia ingin menebak kalau seandainya cekungan di teluk betung itu kalau seandainya ada tsunami, tinggi gelombangnya akan setinggi apa. Kalau misalnya gempanya itu 9 SR, 5 SR, itu akan menghasilkan gelombang. Kalau sampai ke pesisir Teluk Lampung itu akan setinggi apa. Nah, kan nggak mungkin si peneliti ini bikin tsunami gitu, terus kemudian dilihat gelombangnya akan setinggi apa. Kalau tsunami-nya itu 8 SR, 6 SR, atau 9 SR, itu dia akan seberapa, akan sampai mana, sehingga dia bisa menentukan jalur evakuasi yang aman itu sampai mana. Nah, nggak mungkin dia membuat gempa-gempa buatan di Selat Sunda gitu, sehingga bisa mengidentifikasi sampai sejauh mana titik aman untuk evakuasi kalau ada tsunami. Nah, yang dia bisa lakukan itu adalah dia membuat desain seperti miniatur ya. Kalau orang mau bikin rumah itu kan perlu dibuat desainnya dulu, miniaturnya bisa 3 dimensi atau miniatur yang dia buat rumahan kecil. Kalau Anda tahu Rektorat UN Metro, Anda lihat tuh ada miniatur UN Metro, ke depannya akan dibangun seperti itu. Nah, dia buat miniatur, kemudian dibuat percobaan kalau terjadi gempa 6 SR, 9 SR, terus ini bisa dari miniatur itu bisa memperkirakan kalau 8 SR, 9 SR tinggi gelombangnya itu sampai tinggi apa, titik evakuasi yang aman itu sampai mana. Artinya dia bisa kalau di teknik sudah seperti ya, dia punya ini komputernya, sama dia punya juga yang alat ininya, alat bentuk fisiknya ya. Kalau di laboratorium itu ada, di laboratorium biologi juga kan juga ada inilah contohnya. Jadi dia tahu kalau seandainya ada tsunami itu tinggi apa. Nah, waktu itu memang penelitiannya ini penelitian kolaboratif antara teman-teman di teknik dengan bidang psikologi. Kalau teman-teman di teknik itu melihat tinggi apa gelombangnya. Nah, teman-teman di psikologi itu bagaimana bisa manajemen evakuasinya. Evakuasi yang tepat itu berapa menit sebelum tsunami datang. Jadi waktu evakuasi yang tepat itu paling maksimal berapa. Terus kemudian arah evakuasinya kemana. Terus dalam ketika kondisi panik, maka evakuasi yang perlu diberikan itu seperti apa. Gak bisa evakuasinya panjang-panjang, maka cukup misalnya ya, supaya orang itu kenal dengan peringatan itu bagaimana caranya. Nah, itu salah satu contoh penelitian kolaborasi antara bidang ilmu psikologi dengan teknik.
Nah, begitu pula juga dalam penelitian kita, penelitian sosial. Misalnya Anda mau melihat motivasi belajar dengan prestasi belajar di tingkat SMP. Anda bisa saja meneliti semua anak SMP yang ada di Metro. Itu jumlahnya kalau di Jabodetabek misalnya 20.000. Cuma kalau Anda menggunakan angket atau skala, Anda pilih print skala tersebut 5 lembar, 20.000 kali 5 itu berapa? Itu sudah hampir 100.000 lembar skala. Kalau di fotokopi itu misalnya berapa? Kalau satu fotokopi itu dari satu lembar itu 500, itu sudah hampir 50 juta untuk penelitian. Terus kemudian belum lagi nanti mentabulasikan datanya ke dalam komputer, maka tidak efisien kalau Anda tidak mengambil sampel dalam penelitian. Jadi alasan sampel itu yang penting ya supaya Anda tidak supaya Anda bisa melakukan penelitian yang efisien. Misalnya nanti contohnya kalau kita mau lihat golongan darah itu kan enggak, kalau kita mau tahu kita golongan darahnya A atau tergantung saya yang lain. Nah, kita tidak mau ambil semua darahnya, cuma hanya kita ambil sedikit saja. Terus kemudian diujinya A atau B. Jadi dari sampel sedikit itu dokter udah bisa menjadi golongan darah A, B, AB atau O. Jadi nah, setelah Anda mengolah sampel, Anda tahu mana hasil yang akan Anda lakukan penelitian, maka Anda bisa langsung melakukan penelitian. Nah, setelah penelitian dilakukan, Anda bisa mengolah data dari hasil penelitian yang sudah Anda lakukan. Nah, pengolahan datanya itu tidak tergantung dari desain dan instrumen penelitian yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Kalau seandainya Anda menggunakan instrumen mengukur variabel itu nanti hasil ukurnya adalah maka Anda menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Maka ada beberapa berbagai macam olah data yang bisa dilakukan kalau Anda menggunakan penelitian kuantitatif, misalnya studi korelasi, studi perbedaan, studi anaka, dan berbagai macam studi kuantitatif. Kalau misalnya instrumen Anda ada wawancara, observasi, kemudian Anda mengamati kualitatif, maka Anda bisa menggunakan mengolah data yang cukup kualitatif. Kualitatif juga ada banyak macamnya pengolahan datanya. Apakah Anda mau menggunakan pendekatan studi, case study, studi kasus, atau studi kasus, terus kemudian fenomenologi, fotografi, dan seterusnya. Jadi nanti dalam mengolah data, baik itu penelitian kuantitatif atau kualitatif, itu punya beragam cara mengolah data. Tergantung dari hipotesis yang sudah Anda kumpulkan di bab kedua atau di sebelumnya itu. Nah, jadi ada banyak macam cara olah data kuantitatif maupun kuantitatif. Nah, setelah itu dianalisis semua data yang sudah diolah, kemudian Anda membuat laporan terhadap hasil penelitian. Nah, hasil laporan penelitian inilah kalau sudah disetujui oleh dosen pembimbing, sudah diuji oleh dosen penguji, maka sudah dibilang valid. Sudah dibilang valid bahwa Anda sudah berhasil menemukan sebuah kebenaran menggunakan metode ilmiah. Gitu. Nah, tentunya kalau di dalam urutan metode ilmiah ini harus dipublikasikan itu biar orang lain itu lihat. Jadi orang bisa misalnya ada ahli lain yang mengkritisi hasil penelitian saudara, maka dia juga mengkritisi. Nah, jadi kalau di dalam langkah metode ini ya, namanya publikasi itu penting.
Karena pertama biar kebenaran yang Anda temukan itu bisa diuji oleh banyak orang. Jadi benar atau enggak itu yang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh saudara. Nah itu dia perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif itu dari datanya. Kalau data sekunder sama ya, nanti ada data dari internal, ada data dari eksternal. Nah, kalau data primer itu nanti ada yang kualitatif sifatnya, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif istilahnya bisa olah cara, SPG, terus kemudian menggunakan teknik proyeksi atau observasi bisa digunakan. Kemudian kalau yang kuantitatif ini kalau survei tidak ya, kalau survei kan nggak, bukan angka. Anda bisa menggunakan apa namanya pola, tes, analisis yang ada angkanya. Nah nanti orang yang nantinya bisa menggunakan Oke, mungkin demikian pengantar kedua terkait penelitian metode riset yang lanjutkan. Ini penting Anda lihat terus sampai Anda ilustrasi sehingga Anda bisa memilah klaim-klaim yang beredar di media sosial ya. Kalau saat ini banyak sekali klaim jamu ini bisa menyebabkan COVID, kalung ini bisa melindungi Anda dari COVID, dan sebagainya ya, relatif sekarang. Maka sebagai umum Anda harus cek apakah klaim ini sudah pernah ada publikasi ilmiahnya atau tidak. Jadi yang bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran, oh ini bisa menghindari dari COVID, oh ini bisa menyembuhkan saya dari COVID, adalah yang sudah ada bukti publikasi ilmiahnya. Jadi begitu, karena kalau publikasi ilmiah itu didapatkan dengan metode penelitian ilmiah yang tepat, kemudian ketika akan dipublikasikan itu direview oleh para ahli, ketika sudah dipublikasikan itu bisa dilihat oleh siapa saja, oleh para peneliti yang tidak setuju dengan publikasi itu nanti bisa membuat publikasi penelitian yang baik, akan menangkal publikasi penelitian yang dilakukan oleh itulah pentingnya publikasi dalam penelitian ilmiah agar kebenaran yang didapatkan dari penelitian itu bisa diuji, bisa dicek ini benar atau enggak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.